Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailam minal makkati ilal falastin thumma urija bihi ilas samai wa makanin ulwin fa'auhallahu ta'ala alaihi khamsa salawatin asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Baitul Jannah Bapak Haji Afrizal, yang saya hormati penasehat kita, orang tua kita, Bapak Haji Ma'mun Subing, yang saya hormati Ustadz Malik, sahabat saya, juga orang tua saya Bapak Haji Astorhi, Bapak Ketua RT, Ketua Lingkungan, sekiranya hadir bersama kita, tokoh agama dan tokoh masyarakat lingkungan sekitar. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Isra wal Mi'raj, serta anak-anak yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini saya demen banget ngaji begini nih Pak, karena cepat mulai, cepat selesai kan, cepat pulangnya. Kadang-kadang pengajian itu banyak sambutan, banyak rangkaian, udah malam orang udah ngantuk semua baru ceramah. Kalau gini saya seneng banget ini. Silakan Bapak Ibu, kuenya Jaya Bakery-nya dimakan, air minumnya diminum sambil mendengarkan ceramah. Yang penting jangan ngudut aja, ngap soalnya Pak. Saya minta izin ceramah nggak pakai masker, karena kalau pakai masker sambil ceramah kelamaan, lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Karena begini Pak, kita ini butuh suplai oksigen yang cukup kalau bicara itu. Makanya terpaksa masker tidak saya pasang. Buat Bapak Ibu silakan pakai masker. Cuman kalau ngap ya sekali-kali turunin gitu. Daripada keracunan jigong kan. Terus naikin lagi, turun naik saja. Saya berdoa dan kita semua berdoa, semoga kita semua dijauhkan dari wabah corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita rekam ceramah ini Bapak Ibu, walaupun saya udah kesekian kalinya ceramah Isra wal Mi'raj di bulan yang sama, semua diupload di YouTube. Walaupun materinya yang gak beda lah, namanya Isra wal Mi'raj Pak. Cuman ini mengabadikan momen. Kalau Bapak Ibu bisa ber-YouTube atau biasa ber-YouTube juga, tolong jangan lupa subscribe-nya ya. Tambah like dan komennya.
Ya kita ini kan lokal soalnya Pak. Kalau kayak Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Gus Baha kan nasional ya. Nyari viewersnya itu gampang banget gitu. Kalau kita ini kan ya beginilah cara-cara lokal. Selagi ada manfaatnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini bulan Rajab. Bahkan sudah mulai masuk Sya'ban. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya mendapatkan 10 kali lipat balasan. Ini di bulan biasa. Wa fi Rajab bisab'in, khusus pada bulan Rajab pahalanya jadi 70. Wa fi Sya'bana bisab'imi'ah, bulan Sya'ban bulan Ruah pahalanya jadi 700. Wa fi Ramadhana bi alfi, kalau bulan Ramadan pahalanya jadi 1000. Jadi ngaji kita malam ini kalinya sudah 700. 27 derajat itu malam Kamis ya. Berarti malam Jumat 28. Malam Sabtu 29. Kalau mati 30 ini akhir Rajab. Tapi kalau mati 29 ini malam sudah Sya'ban. Anggap Sya'ban lah, besok sudah Sya'ban. 700 kali lipat. Kalikan dengan pahala pengajian. Pahala pengajian ini khairum min alfi raka'atin tatawu'an. Lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu mendengarkan ceramah malam ini pahalanya lebih baik daripada 1000 kali 700, berarti 700.000 rakaat sholat sunnah. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu sholat sekaligus 700.000 rakaat? Gempor kita nggak sanggup, kader Pak. Seumur hidup aja nyampe nggak hitungannya itu. Nah cukup kita mendengarkan ceramah malam ini, nyambung nggak nyambung, nyangkut nggak nyangkut, ngerti nggak ngerti, mudeng ora mudeng, masuk kuping kanan bablas kuping kiri, umpama nih kalau nggak ada yang nyangkut betul, pahalanya sama, lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Memang pahala tidak untuk dunia, untuk akhirat nanti. Makanya kalau di dunia ini orang nggak butuh pahala, butuhnya duit. Coba kalau kita bikin pengumuman, yang datang pengajian dapat duit 700.000 rupiah, rame Pak. Nggak diundang juga, corona juga lantak-lantak saja. Nggak berlaku lagi protokol kesehatan. Cuman karena dapatnya pahala, makanya biasa saja. Pahala ini bukan untuk dunia, tapi akhirat nanti. Dan yang kedua, gunanya pahala itu untuk mendelete, menghapus dosa-dosa. Makin banyak pahala kita kerjakan, makin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka makin banyak dosa juga yang terhapuskan. Saya tanya Bapak Ibu, kita ini banyak dosa enggak ya? Banyak. Bu, ibu-ibu tuh banyak dosa enggak? Banyak. Kira-kira nih Bu, banyak dosa ibu-ibu apa banyak dosa saya? Banyak ibu-ibu lah kayaknya ya Pak. Tapi ada keterangan begini, man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak ngomong siapa? Ya saya ya Pak ya. Nggak enak lah jadi penceramah itu banyak ngomong, banyak dosanya. Tapi mudah-mudahan karena kita ini banyak dosa juga banyak pahala, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Allahumma amin. Keterangannya sahih ini.
wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah dosa di masa lalu, kesalahan kemarin-kemarin, khilaf kita di masa lampau dengan kebajikan di masa kini, tamhuha, maka niscaya kebajikan di masa kini menghapuskan dosa di masa yang telah lalu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, karena kita ini masih dalam masa cukup mencekam, masa pandemi. Nggak tahu Bapak Ibu itu takut sama coronanya, apa takut sama petugas gugus covidnya? Nggak tahu ya. Mana yang lebih dicemasi sekarang itu Pak? Karena saya lihat-lihat orang Indonesia ini lebih takut sama gugus covid daripada sama coronanya, betul? Buktinya pesta itu lancar aja, tapi begitu petugas covid ngeruduk, bubar pestanya itu. Allahu Akbar. Orang Indonesia ini kalau dipikir-pikir ya Pak, lebih takut lapar daripada takut mati. Betul nggak kira-kira? Buktinya Pak, nyawa yang dipertaruhkan tambang ilegal bawah tanah itu kan. Percaya betul tuh yang nambang mati mah bakal mati. Cuman apa kata tukang tambang itu, mati mah resiko Ustaz. Yang penting anak bini nggak kelaparan. Subhanallah. Ternyata orang Indonesia lebih takut lapar daripada takut mati. Itu memang tingkat kesejahteraan yang kurang. Cobalah Pak, di pasar-pasar itu mengapa masih bejubel? Itu orang butuh makan semua itu. Makanya kita semua berharap mudah-mudahan corona segera berlalu. Allahumma amin. Walaupun saya ingin luruskan, masker kita mentaati protokol kesehatan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu bagus semua sebagai himbauan. Tapi itu cuman alat bantu. Faktor yang utama itu kalau kata ahlinya sih imunitas, daya tahan tubuh. Itu nomor 1. Walaupun Bapak Ibu pakai APD lengkap, ya kalau bakal kena ya kena juga lah. Ada jamaah saya selama masa pandemi libur ke masjid, berhenti. Saya telepon Pak Haji, nggak pernah lihat kemana aja, cuti kata dia. Minta izin juga libur. Karena ada fatwanya, kalau ada wabah kan boleh nggak ke masjid. Jumatan juga nggak boleh, kok nggak apa-apa. Ya karena dia pakai fatwa itu dia nggak ke masjid. Beberapa waktu kemudian istrinya telepon saya sambil nangis. Ngapa Bu? Ustadz, suami saya sudah meninggal dunia. Nah, mati juga dia Pak. Tapi bukan kena corona, karena kurang aktivitas, kegemukan, lemak numpuk, serangan jantung. Artinya kalau bakal mati ya mati juga lah. Yang nomor 1 itu daya tahan tubuh. Makanya benar himbauan para ahli itu kan, vitamin yang cukup, makan teratur, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, hati yang damai. Saya sepakat dengan perkataan Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda. Ini bapak kedokteran dunia Pak yang ngomong, bukan lagi dokter biasa, tapi dokter beneran, guru besarnya para dokter. Al-wahmu nisfudda, rasa cemas, kekhawatiran separuh penyakit. Sehat kita, kuat raga kita, segar bugar fisik kita, tapi kalau sudah banyak kecemasan, muncul kekhawatiran, kegelisahan, penyakit apapun pasti akan datang. Minimal gas asam lambung. Itu kan gas asam lambung itu kan gara-gara pikiran. Dan sekarang ini angka kematian gara-gara gas asam lambung lebih tinggi. Contoh, Lina, tahu Lina nggak Pak? Mantan bininya Sule Entis Sutisna. Itu meninggal kena gagal jantung, bukan punya penyakit jantung bawaan, nggak ada. Tapi kena gas asam lambung. Dan dampak pikiran naik ke jantung bagian bawah, kata dokter sih, mengalami gagal jantung. Kita nyebutnya masuk angin duduk. Orang Indonesia nyebutnya begitu.
Nggak lama nyusul Ashraf Sinclair, mantan istrinya, suaminya BCL. Itu BCL sudah selesai belum masa idahnya itu? Ya kalau Pak Makmun Subing mau kan gitu ya. Nggak apa-apa kenalan Pak Haji sama BCL. Itu nggak punya penyakit jantung, nggak ada kanker, nggak ada. Cuman gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, masuk angin duduk, kata kita, mati juga pada akhirnya. Nah, kalau kata psikiater, saya nanya-nanya, karena asam lambung itu Bapak Ibu penyakit yang paling banyak diruqyah. Karena kan kalau penyakit yang lain di darah ketahuan, kemudian ada yang di ronsen ketahuan, ada yang di USG ketahuan. Cuman asam lambung bingung, ada yang dirasa tapi wujud penyakitnya nggak kelihatan. Di masa pandemi ini penyakit yang paling banyak diruqyah adalah asam lambung. Mereka kira itu gangguan jin soalnya. Nah, kalau kata dokter asam lambung penyebabnya pikiran. Maka benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit itu bukan makanan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Coba lihat Pak yang punya cicilan itu stres semua kan? Apalagi masa pandemi ini. Maka ibu-ibu berhentilah nyicil. Karena istri-istri akhir zaman kata Nabi banyak membunuh suaminya. Bukan dengan diracun tapi dengan cicilan. Mobil nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil, baju pesta nyicil, cepat mati lakinya karena terlalu banyak beban cicilan. Nomor satu, damaikan hati kita, damaikan pikiran kita. Dan selanjutnya ingin saya luruskan Bapak Ibu, bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu karena ajal. Setuju nggak kira-kira? Karena nggak mesti kena corona kan mati itu. Jangan sampai takut kena corona karena takut mati. Terus ada yang ngebantah sama saya, Ustadz sendiri ngomong begitu, tapi kok kemana-mana pakai masker. Ya saya sholat saja pakai masker kan. Cuman ceramah aja enggak, sama di rumah. Kok pakai masker begini Bapak Ibu? Niat luruskan. Kita ini menjaga kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Itu beda soalnya. Kalau mati kan enggak nunggu sakit. Tapi kalau cuman sakit enggak enak. Ibu saya ngomong, hati-hati di jalan. Kalau ngebut kecelakaan mati nggak apa-apa, kata ibu saya. Paling dapat jasara harja, cair yang ditinggalkan. Iya kan Pak, 50 juta loh, banyak lah. Bapak-bapak bisa modal kawin lagi 50 juta itu. Cuman kalau kecelakaan patah kaki, patah tangan, mati nggak jadi urusan. Repot yang ngerawatnya. Tak pikir-pikir benar juga tuh kata ibu saya itu. Umpama bapak-bapak sajalah, nggak usah kecelakaan, sakit stroke bengek, prostat, bocor kelek. Mana cerewet lagi Pak? Udah tahu penyakitan cerewet. Kerjaannya marah, telat ngambil landuk marah, istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Kan ngerepotin soalnya. Mohon maaf bapak-bapak nanti kalau sakit jangan cerewet ya. Istri sih ngedoa enggak, ngebatinnya itu yang enggak enak. Yang enggak ngarep dia cuman ngebatin, ada muncul rasa kesalnya. Artinya kalau sakit jadi urusan. Kayak saya ini. Alhamdulillah Pak, walaupun keliling, alhamdulillah enggak dijauhkan dari wabah corona. Allahumma amin. Cuman begini saya mikir, kalau saya terjangkit virus corona ya libur kan ceramah. Lama lah liburnya diisolasi. Kemarin aja yang 3 bulan itu ya,
sempat enggak Jumatan berapa kali kan masjid-masjid. Saya jadi ingat perkataan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja enggak berangkat pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam enggak diundang pengajian, habis bekal saya. Iya juga ya Pak ya. Artinya enggak enak kan libur, kalau sakit kan libur. Saya sempat kena tipes karena takut nanti jadi corona. 14 hari bed rest, gak keluar kamar Pak, perawatan. Jumatan aja saya keluar, itu pun khutbah sambil gemeter, namanya tipes kan. Artinya memang sakit itu gak enak. Kalau mati ajal, kita semua harus meniatkan menjaga kesehatan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke ngaji inti kita, peringatan Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, anak-anak halo, yuk, itu rotinya dimakan aja nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol, biar bapak ibunya nggak keganggu pendengarannya. Baik, kalau anak-anak itu memang nggak bisa diceramahin Pak. Anak-anak itu didongengin. Saya pernah diundang ceramah di SD, nggak mau saya, nggak mau kata saya. Anak SD mana bisa diceramahi? Enggak Ustadz, bapak ibunya yang diceramahin. Nah boleh kata saya, nggak apa-apa. Anak-anak kok diceramahin, didongengin. Kalau anak-anak jangan mengundang penceramah, ngundang tukang dongeng. Seneng banget ya, pakai alat peraga. Termasuk saya pernah Pak diundang di rumah sakit jiwa suruh ceramah, nggak mau saya. Orang gila mah nggak bisa diceramahin, ge. Ngeladenin orang gila tambah gila kita. Ada cerita orang bawa kambing ke masjid, mau korban, hari raya korban. Lagi di perjalanan area pengorbanan menuju area korban, ketemu orang gila lagi nongkrong. Orang gila komentar, hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata yang bawa kambing, bukan monyet, kambing. Kata orang gila, siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing elu. Nah, kena tuh yang waras. Makanya saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan sekali-kali ngeladenin orang gila, tambah gila kitanya juga. Masyarul hadirin, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Utitu bil buraq. Malam itu kata Nabi didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di kota Sepang. Oh itu mah Masjid Baitul Jannah ya Pak. Tadi enak, habis Isra Mi'raj di Darul Akhirah Pak. Pengajiannya singkat, langsung ke sini. Jadi sekali melompat 2-3 pulau terlampaui. Alhamdulillah di Palestina. Sampai Nabi Palestina Baitul Muqaddasah atau Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid kata Nabi, salat 2 rakaat. Masuk masjid sholat 2 rakaat. Berarti begini Pak, sholat itu sudah ada sejak awal penciptaan umat manusia. Sejak Nabi Adam. Bahkan sejak ada makhluk yang diciptakan Allah sudah ada sholat. Cuman sholatnya pohon kan beda. Tapi sholatnya manusia sejak Adam sudah ada. Sholat itu sudah ada sejak awal. Cuman yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, aturan 5 waktunya pertama kali diperintahkan pada malam Isra wal Mi'raj. Itu penegasannya. Nabi sholat 2 rakaat, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar kata Nabi, min nahiyatil masjid, di beranda masjid. Faja'ani Jibril, di beranda masjid mendatangi aku malaikat Jibril. Bi ina'im mil laban, dengan secawan susu. Nih, contoh aja nih, secawan
Susah ngomong secawan itu, gelas aja lah ya. Secangkir susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan segelas khamar di tangan kiri. Tahu khamar Bapak Ibu? Susu juga, tapi susu genderuwo, Pak. Bukan buat diminum manusia. Susu di tangan kanan, khamar di tangan kiri. Nabi suruh milih, Muhammad pilih. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu benar, tepat sekali. Laqad asabtal haqq. Loh Jibril, kata Nabi, seandainya tadi saya minumnya khamar, jadinya apa? Seandainya engkau minum khamar, umatmu bakal teler semua. Untung Nabi minumnya susu, Pak. Walaupun saya pakai logika sajalah. Walaupun Nabi sempat bingung milihnya, karena khamar waktu itu belum diharamkan. Cuman alamatnya jelas. Di tangan kanan susu, di tangan kiri khamar. Sudah jelas pasti alamatnya. Pilih tangan kanan susu, pilih tangan kiri khamar. Kayak nyanyian zaman dahulu itu, madu. Nyaut aja Pak, nggak usah malu-malu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak kan? Alamatnya pasti. Pilih yang tangan kanan, madu. Pilih tangan kiri, racun. Nah kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih ya Bu, milih di madu apa di racun? Di madu apa di racun Bu? Bingung ibu-ibu. Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Sama lah lakinya kawin lagi. Artinya begini Bapak Ibu, kalau masih madu dan racun kita pilih madu. Kalau masih susu dan khamar kita pilih khamar. Yang masalah itu kalau kecampur, kayak air campur bensin. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak ada benernya itu. Nah kita ini sedang hidup di zaman talbis. Ini zaman talbis namanya. Zaman talbisul haqqa bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Kopi campur racun, sianida. Khamar, susu campur khamar, madu campur racun. Zaman talbisul haqqa bil batil. Zaman kamuflase kalau bahasa kerennya. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Bajunya berjubah agama, isinya ambisi pribadi dan golongan. Ini zaman-zaman sekarang. Wajahnya sih nggak salah, lugu banget, tapi hatinya buaya. Kalau kata orang Palembang, waluyo, wajah lugu hati buayo. Ada Pak Waluyo nggak di sini? Maaf loh Pak kalau namanya waluyo. Artinya kita hati-hatilah zaman sekarang ini Bapak Ibu. Jangan sampai kecampur. Kalau jelas hak dan batil enak milihnya, tapi kalau yang jadi persoalan nggak jelas hak yang batil itu kecampur. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Allahumma amin. Minum susu Nabi kita. Selesai minum susu, tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami kata Nabi dibawa naik ke langit dunia, langit yang pertama. Jarak antara bumi kita dengan langit yang pertama itu kana miqdaruhu khamsina alfasanah, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun. Tinggi banget, jauh banget Pak. Makanya nggak nyampe lah. Pakai teknologi apa mau nyampe langit pertama? 50.000 tahun umurnya nggak nyampe. Makanya orang barat frustasi kan, langit itu nggak ada, cuman batas pandangan saja. Karena saking frustasinya, nggak nyampe ke sana. Ya karena Nabi naik buraq ya nyampe. Sampai di langit yang pertama, fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu.
Fafutihalana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman dalam peristiwa itu ada yang aneh, Pak, ceritanya. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan hitam. Banyak betul. Banyak bayangan putih maksud saya. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, yang putih-putih itu Muhammad, namanya Ashabul Yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita nantinya. Allahumma amin. Kiri Jibril, yang sebelah kiri kata Jibril, arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Subhanallah. Untung Adam nyebutnya, Pak, bukan umat Muhammad. Kalau anak Adam ya banyak lah. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa ya Adam semua tuh. Mudah-mudahan kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Allahumma amin. Cuman ada yang aneh, kata Nabi. Apa yang tambah aneh? Yang sebelah kiri itu kebanyakan perempuan. Nah, lu ibu-ibu. Sampai muncul pertanyaan, klarifikasi sama Nabi. Ya Rasul, apa sih yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka? Kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka karena kurang bersyukur kepada suaminya. Tuh Bu, makanya ibu-ibu harus syukur ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Karena anak sekarang begitu sih, Pak. Sayangnya karena duitnya. Subhanallah. Makanya ibu-ibu yang qanaah sama suami, maka mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, tak ajarin. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta, nerimo. Dikasih 5 juta, nerimo. Dikasih 500 ribu, nerimo lan delongso. Enggak cukup, Pak. Cuman dikasih 1000, timpuk palanya. Jangan Bu, kena tempeleng nanti. Cuman begini, saya setuju dengan omongan di media sosial. Bunyinya begini, Pak. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak Bu? Setuju banget. Ulang lagi ya Pak, biar bapak-bapak didengar. Ingin istrinya baik, ajarin dong. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Betul Bu? Ingin istrinya taat, contohin. Jangan ngomong doang tapi gak bisa nyontohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Cocok? Dengar Pak, dengar. Jangan bini harus taat terus. Terus ini jangan versi Quran hadis terus, nanti bosan ngajinya Pak. Kita versi media sosial dulu lah sekarang. Wanita itu bapak-bapak harus paham. Wanita itu kan berubah-ubah, enggak istiqomah. Perempuan itu Pak kalau umurnya masih 17-20 tahun, yang dilihat dari laki-laki itu yang tampan. Makanya wajar Bu kalau ibu-ibu punya anak ABG umur 17-20 yang dikoleksi foto-foto gambar-gambar artis Korea. Lee Min Ho misalnya. Enggak mungkin koleksi foto saya, enggak mungkin Pak. Kalau anak-anak ABG itu kan laki-laki cantik itu nah.
Minimal yang lokalan lah deh, Ferel, Tengku Rasya, Rizky Febian. Wajar umur yang dilihat tampan. Tapi perempuan cepat berubah. Begitu umur 30 tahun, yang dilihat dari suaminya bukan tampan, tapi mapan. Percuma Pak ganteng kalau bokeh. Emang makan ganteng gitu. Saya kasih tahu sama bapak-bapak ini, walaupun pala kita peyang Pak, mukanya bopeng, hidungnya blesak ya, kulitnya hitam gosong, tapi kalau dompetnya tebal, investasinya banyak, depositonya banyak, hilang bopengnya, nggak kelihatan peyangnya itu, mapan. Itu buktikan saja wanita Indonesia itu. Apa ibu-ibu berhenti sampai situ? Enggak, berubah lagi. Begitu umur 40 tahun, yang diharapkan dari lakinya bukan mapan saja, tapi kalau bisa punya jabatan. Karena prestis kan, minimal jadi ketua RT jadilah. Begitu pembawa acara ngomong dalam acara lingkungan, yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata bininya, laki gua itu ada prestisnya Pak. Karena mengapa status sosial yang dilihat. Kemudian apa ibu-ibu berhenti sampai situ? Naik, berubah lagi. Begitu umur 50 tahun, bukan jabatan. Yang dilihat dari suaminya kesetiaan. Karena ibu-ibunya sudah menepus juga soalnya. Mengapa kesetiaan? Kata ibu-ibu, percuma tampan, percuma mapan, percuma jabatan kalau kanji. Iya juga ya. Makan hati, makan hati. Makanya ibu-ibu yang gemuk itu pinter Pak. Aku gemuk karena makan nasi, bukan makan hati, kata dia. Iya juga ya. Nah, apa di umur 50 perempuan berhenti? Masih berubah. Begitu umur 60 tahun, yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Loh kok kesehatan Bu? Repot Ustadz, ngurus laki bengek stroke. Yang model tadi tuh Pak, udah stroke bengek tukang marah lagi. Ada ibu-ibu sampai komen begini, saya mah punya laki kanji nggak apa-apa, yang penting sehat, kata dia. Kalau kanji mah terserah dia mau ngapain, tapi kalau nggak sehat, repot ngurusnya. Subhanallah, perempuan berubah. Beda dengan kita yang laki-laki ini, Pak, nggak berubah, enggak. Umur 17-20 tahun yang dilihat cantik, bening. Umur 30 tahun yang dilihat cantik, bening. 40-50 tahun yang dilihat cantik, bening. 60-70 tahun yang dilihat cantik, bening. Makanya laki-laki lebih konsisten daripada perempuan. Balik lagi, ibu-ibu ini paling gampang masuk surga. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur ya Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Jajal aja kalau nggak percaya. Terus ibu-ibu ini ya Bu, nyuci baju suami saja, nyuci baju nih Pak, pahalanya dikasih 1.000, dosanya dihapuskan 2.000. Kan enak jadi perempuan. Coba ibu-ibu nyuci baju suami 10 aja sehari, 2 celana dalam, ya kan mesti ganti Pak, masa nggak ganti-ganti. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja, yang keenam baju kerja, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan sarung, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 celana jin. 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, maka ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Subhanallah. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya udah bersih semua Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Pah, apa? Kolornya mana, Pah?" "Ya gua pakai lama." "Lepas, Pah, lepas, Pah." Kirain mau ngajak apaan, ternyata pengen nyuci kolor. Ibu-ibu paling mudah cari pahala. Ibu-ibu cium tangan suami. Cium tangan suami,
pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan, itu persis Hajar Aswad. Halo anak-anak, halo. Halo. Oke, berhenti dulu ngobrolnya. Bapak-bapaknya keganggu. Baik. Cium tangan suami 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya perempuan bu nggak disunahkan cium Hajar Aswad. Saya kadang ketawa sendiri pak ngebimbing orang umroh haji itu. Ibu-ibu cerita pamer abis cium Hajar Aswad. Nyengir aja saya. Perempuan tuh nggak disunahkan cium Hajar Aswad. Yang disunahkan laki-laki. Mengapa perempuan tidak disunahkan? Karena wanita cium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Subhanallah. Ini Hajar Aswad di Mekah dibela-belain, dicium Hajar Aswad di rumah diabaikan. Cara menciumnya Bapak Ibu, cium punggungnya, cium telapaknya. Kalau nggak puas juga cetok. Itu pahalanya luar biasa. Jadi perempuan itu paling gampang masuk surganya. Innal mar'ata idza shallat khamsaha. Sesungguhnya wanita bila sudah sholat 5 waktu, wasomat sahroha, sudah puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, taat suaminya, wa ahsanat farajaha, dan dia jaga auratnya, fal tadkhul min ayyi abwabil jannati sa'at. Silahkan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Mudah-mudahan ibu-ibu semua masuk surga. Allahumma amin. Baik, lanjut. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Dibawa lagi naik Nabi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutihalana. Dibukakan pintu langit yang kedua. Fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi salam farhaba wa da'awali bi khair. Saat itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Yahya, Isa, dan langsung menyambut aku. Jadi Nabi Yahya sama Isa itu pak, dua-duanya korban Yahudi, disiksa Yahudi. Yahudi itu sampai bejatnya digergaji putus tubuhnya Nabi Yahya itu. Nabi Isa digeret oleh mereka. Saking kasihan Allah sama Nabi Isa, Allah gantikan Nabi Isa dengan orang lain yang di kayu salib itu. Saking kasihannya sama Nabi Isa itu. Jadi Yahudi itu jangankan Palestina, Nabi aja mereka bantai Bapak Ibu. Apalagi cuman model kita ini. Itulah jahatnya Yahudi dalam sejarah. Dan Yahudi itu kata Allah akan 2 kali berbuat kerusakan di muka bumi. Ini kan ayat Isra Mi'raj kan begitu. La tufsiduna fil ardi marratain, akan berbuat kerusakan 2 kali. Pertama di zaman dahulu kala, yang kedua di zaman sekarang ini mereka berbuat kerusakan, menjajah dunia internasional. Jadi bukan Nasrani yang menguasai dunia ini, Yahudi. Amerika itu yang menguasai Yahudi. Mereka yang kendalikan semuanya. Cuman payahnya kita ini udah tahu Yahudi pak, kita nggak akur. Arab Saudi perang sama Yaman, Suriah perang saudara, Irak perang saudara. Orang Islamnya sendiri nggak mau bersatu soalnya, malah saling mengkafirkan satu sama lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah nanti Nabi Isa turun, Nabi Yahya tidak. Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan akan membunuh Dajjal, menghapus semua penjajahan, dan Nabi Isa akan menghapuskan semua milah ajaran agama, illal Islam, kecuali tinggal Islam. Dan beliau akan menjadi pemimpin umat dunia internasional, presiden internasional Pak. Dunia itu ada satu presiden cuman nanti, yakni Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Nah dulu sebelum beliau naik ke langit belum pernah nikah. Jadi Nabi Isa itu nabi yang bujang, mati dalam keadaan bujang, nggak sempat nikah. Jadi kalau di sini ada bujang tua sampai mati, keturunan Nabi Isa itu. Atau nurun maksud saya, nurun kodrat Nabi Isa. Cuman bedanya Nabi Isa begitu turun nanti nikah dia dan punya anak nantinya. Saya berdoa istrinya orang Kota Sepang lah. Di gang kita ini Pak ya, jamaah masjid
Baitul Jannah ini mudah-mudahan. Biar mertuanya di sini terkenal kan orang sini nanti. Ada mertua Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, setelah 40 tahun beliau memimpin dunia, beliau wafat, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur. Tidak lama setelah itu terjadi kiamat kubro, dunia hancur semua. Makanya sabar sajalah akhir zaman ini, jangan buru-buru pengen Nabi Isa turun. Kalau Bapak Ibu pengen buru-buru Nabi Isa turun, berarti pengen cepetan kiamatnya. Masalahnya begini, selama masih turun hujan, kiamat masih tangeh. Tadi hujan nggak tadi? Deres banget, berarti kiamat masih tangeh. Allahumma amin. Ada yang demen banget sama kiamat itu, Pak. Kalau saya emang nggak demen. Karena orang yang mati saat kiamat terjadi pasti masuk neraka. Tak ulang lagi. Barang siapa yang mati saat kiamat terjadi pasti masuk neraka. Karena Allah matikan dulu yang beriman sebelum itu. Makanya jangan pengen. Selama masih turun hujan, mudah-mudahan kiamat masih jauh. Allahumma amin. Baik, saya lanjutkan. Naik Nabi ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Ini kita percepat saja lah, karena sudah sering mendengar ceramah yang isinya begini. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sadisah. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi kita langsung dibawa ke Sidratul Muntaha. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, kampungnya malaikat. Malaikat Jibril itu tempat tinggalnya di tengah-tengah Sidratul Muntaha, istana Jibril. Kan Jibril itu jenderal malaikat, Pak, Sayyidul Malaikah, jenderalnya. Ada yang nanya bintangnya berapa Ustaz? Enggak tahu. 4, 5, mungkin semua bintang di langit nempel semua. Saking jenderalnya Jibril itu. Nah, Nabi nerima wahyu bukan di situ. Naik lagi ke atas. Karena Nabi suruh naik sendirian enggak berani. Jibril temani saya. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni. Sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik ke sana, saya enggak boleh Muhammad. Maka Nabi naik sendiri, Pak, ditarik ke atas. Mungkin bahasa sekarangnya naik lift. Lift itu mungkin adalah di sono lift juga ya. Pokoknya di mana itu? Di alam yang lebih luas, bahkan mungkin jutaan, miliaran, bahkan triliunan lebih luas daripada langit dan bumi ini. Sampailah Nabi ke tempat tertinggi, makanin ulwin, tempat tertinggi, Pak, ila makanin ulwin. Sampai di situ Nabi di hadapan arsis singgasananya Allah. Sahabat nanya, ya Rasul, ngelihat Tuhan enggak waktu itu? Penasaran kan, Pak, ngelihat Allah enggak? Apa jawab Nabi? Falamma ra'aitul arsy, falamma ra'aitul arsy wajadtuhu awsa'u min kulli syai'. Ketika aku melihat aras, kata Nabi, kalau bahasa kitanya, Pak, lebih luas dari segala sesuatu. Jadi nggak ada ukuran yang menandingi aras, walaupun langit sekalipun. Nabi nggak berani menyebutkan zatnya Allah. Nabi hanya berani mengatakan arasnya saja. Karena gila kita, Pak, kalau ngupas zatnya Allah nggak kecapai kita. Nanti sabar sajalah kalau pengen tahu. Nunggu kita mati di akhirat nanti. Oh, zat Allah tuh begini toh, baru ngerti lah kita ya. Tapi kalau dunia jangan dibahas. Gila, pasti gila kita. Nggak nyampe kita. Maka Nabi udah nakar tuh, nggak nyampe nih mereka. Maka Nabi tidak katakan zat Allah, tapi Nabi katakan arsnya saja. Subhanallah. Fa auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan. Nah, ketika itu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ini dalam riwayat, Pak, ditawar-tawar sama Nabi. Karena Nabi Musa yang nyuruh nawar kan. Bolak-balik sekian kali, yang 50 tinggal 5 waktu sholat. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin. Sesungguhnya dari 50 tadi adalah 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun, satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholatan, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat juga.
Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku, kata Allah. Saya minum dulu ya Pak. Agak ngeden ngomongnya, jadi aus sayanya. Silakan Bapak-bapak minum. Ini mestinya ada jeda iklan ya Pak. Bismillah. Udah sampai puncak kita. Wa ahidtu anni ahdan, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, aku buat perjanjian Muhammad. Bunyi perjanjiannya begini, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, kumasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafid alaihinna liwaqtihinna fala ahda lahu indi. Tapi awas yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, malah nonton Kian Santang. Ada muka Kian Santang nggak di sini ya? Tapi jujur Pak, mending nonton Kian Santang daripada nonton Suara Hati Istri. Setuju nggak kira-kira Pak? Enggak, emak-emak tuh jadi stres semua sekarang ini. Karena dia nonton Suara Hati Istri membayangkan lakinya kayak gitu juga, enak aja. Pokoknya Bu, mohon betul berhentilah nonton Suara Hati Istri itu. Enggak ngajarin bener enggak itu? Ngajarin galau terus. Sampai muncul di media sosial tuh pertanyaan, mengapa istri-istri di Suara Hati Istri itu sabar banget? Karena mereka dibayar sama Indosiar. Coba kalau bini-bini kita dibayar Indosiar juga, mungkin sabar juga lah. Cuman menurut saya itu ngerusak lah itu. Sinetron kok isinya kayak gitu semua ya. Seakan-akan gak ada baiknya kita laki-laki nih Pak. Jelek semua. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Isya ketiduran, subuh kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lo kok qadaan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul habis itu, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti kalau bapaknya gitu, emaknya gitu, anaknya niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat. Karena begitu Pak, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari soalnya. Bapak kencing berlari, anak ngencingin bapaknya sendiri. Walaupun masih mending itu. Kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Makanya anak-anak kalau nggak sholat kena smackdown bener, jangan macam-macam. Digebuk-gebuk sama malaikat Israel alaihi salam. Dan memang begini, sholat itu nggak bikin repot Bapak Ibu. Coba kita lihat, sholat zuhur wayahnya istirahat, sholat asar selesai kerjaan, sholat maghrib udah pulang ke rumah, sholat isya awal istirahat, subuh memang sudah bangun. Orang nggak pernah bangun subuh pasti penyakitan nantinya. Dan saya belum pernah ngelihat orang sholat ngap-ngapan. Nggak apa-apa, capek habis sholat, nggak ada. Orang kerja capek memang biasanya begitu. Nguli capek banyak, makan capek banyak. Habis bakso 5 mangkok, ngap, nggak bisa napas lagi. Artinya sholat dibikin memang untuk menyegarkan dan menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan kita menjaga sholat fardu 5 waktu. Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu, ingin saya sampaikan, tafarrugh li ibadati amla'u sadraka ginan. Lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah.
niscaya kau penuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini, Pak. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Setuju nggak kira-kira? Bukan kaya yang menjadikan engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagia yang membuat engkau berasa kaya. Agar kita bahagia, yuk kita semua jaga sholat. Kepenuhi dadamu dengan kekayaan, kata Allah. Cukup selalu kita. Wa asudda faqraka, dan akan aku cukupkan saat engkau sedang ada dalam keadaan kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak sholat, amla'u sadraka suglan, kupenuhi dadamu dengan kesempitan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupkan saat engkau ada dalam keadaan kekurangan. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnil ghina ghana nafsi. Bukan kaya raya itu karena banyak perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi. Enggak boleh lama-lama ceramah, bosan orang Pak soalnya. Baik, demikian. Yang doa siapa? Langsung ya. Jindan.